Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan resume makalah mata kuliah 4 SMP Muhammad kelas semester 4 non reguler. Baiklah, bahasan pertama adalah mengenai langkah-langkah dan RP. Pertama yaitu menentukan identitas dan tujuan pembelajaran, yang menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Lima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar dan kegiatan. Kemudian langkah yang kedua adalah tip pengembangan RPP. Pertama, pengembangan RPP seharusnya sebagai berikut. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus, kondisi pada satuan pendidikan yang baik, kemampuan awal peserta didik, potensi motivasi belajar, bakat, potensi kemampuan empati maupun daya belajar. Kemudian RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. RPP sesuai dengan tujuan 2013. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang mengembangkan pengembaraan. Selanjutnya, RPP merupakan terjemahan dari kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD dan dasar. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknik informasi dan komunikasi secara terintegrasi. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik tip, muatan pengayaan remedi dan umpan balik. Yang kelima, perbedaan silabus dan RPP. Baiklah teman-teman, perbedaan antara silabus adalah terletak pada waktu yang dilakukan atau dicapai. Silabus melaksanakan pembelajaran dan waktu dan RPP pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau bagian materi pembelajaran. Kesamaan antara silabus dan RPP dapat dirancang apabila silabus telah dirancang. RPP adalah turunan dari langkah ke-6 atau bahasan 6, perbedaan komponen KTP dan K13. Berikut adalah perbedaan antara RPP K13. KTP menggunakan standar ini, sedangkan K13 menggunakan kompetensi. KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 style dan dari sikap seksual, pengetahuan dan keterampilan. Pada KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih. Pada KTSP, standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjabarkan sumber belajar. Pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci. Pada KTSP, penilaian dilakukan hanya aspek pengetahuan, sedangkan K13 style dengan 3 penilaian, yakni spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut, halaman prinsip pengajaran berbasis modul. Menurut James dalam Wijaya, prinsip-prinsip dalam pembelajaran modul adalah sebagai modul menggunakan paket instruksional mandiri, artinya dipelajari secara perorangan atau kelompok, saya melalui pengamatan belajar sensoris dengan terbukaan siswa secara maksimal. Modul dalam batas normal sangat sesuai dengan modul atas dasar tujuan instruksional. Modul menggunakan konsep asosiasi dan urutan pengetahuan.
variasi alat dan media yang relevan. Modul memerankan siswa aktif berpartisipasi dalam belajar. Modul selalu mendorong siswa untuk melakukan pemantauan resiko. Modul menggunakan strategi penilaian dan pengetahuan secara. Baiklah, halaman 8. Langkah-langkah penyusunan modul sekolah. Menurut Sujana, langkah-langkah penyusunan modul. 1. Tetapkan atau merumuskan fungsional umum menjadi tujuan fungsional. 2. Soal evaluasi ukur pencapaian tujuan. Yang ketiga, kasih pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Kemudian langkah-langkah kegiatan belajar mencapai tujuan, mengidentifikasi alat-alat yang dibutuhkan dalam belajar. Halaman selanjutnya, halaman terakhir. Manfaat mempelajari mata kuliah dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar pembelajaran dapat mencapai dapat. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pelajaran tidak berlangsung adanya, tapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, dapat menggunakan waktu secara efektif sampai dan dapat berlangsung melalui dana. Baik, dan dapat pertemuan. Assalamualaikum.